Itu dimakan. Kabiji mami itu. Tunggu di perut. Malam tribunal saya dua. Nanti tunggu. Kita. Nanti tunggu di perut kalau dimakan biji. Iya, tribunal selesai tuh pas toh sudah habis. Ya, besok tribuners. Nah, sedikit lagi untuk edisi Senin. Tanggal 8 nih. Tahu nih? 9 tahu. 9 besok. 9. Hari ini 8 hari Minggu lupa boy. Gampang minum kan lupa nih. Jadi setiap hari seperti itu sudah minta saya wawancari beberapa penanggung jawab halaman tentang penundaan hari ulang tahun Kota Makassar. Ih, kenapa nanda ulang tahun ditunda? Ditunda kayaknya. Perayaan kapan? Karena mau datang Pak Presiden, bukan Presiden The Maxman, Presiden Republik Indonesia. Merdeka. Jadi jangan dijelaskan semua deh Tribuners deh. Baca bagi besok lah atau dengar bagi sebentar previewnya ini. 2 jam lagi sudah kita bisa dengar dan besok kita bisa baca seluruhnya di halaman koran Tribun Timur edisi cetak. Kakak Acim penanggung jawab halaman 1. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Kami kuliah itu rontok mi rambut tak? Enggak je. Tidak. Gimana Puan? Alhamdulillah. Mana Apa ini? Dari segar sekali Ki. Dari ke fitness. Oh pantas. Kita selalu strong. Segar toh? Segar. Apa anunya? Kalau kita Fitness. ini. Tah? Saya kira dilarang orang pergi fitness. Bisa sekarang kan sendiri Jaki. Oh kampanye. Itu kalau lengkap ki pilih-milih mah banyak teman tak di hotel toh yang punya begitu kan. Nah, betul. Nah, dari orang, nah, biar sendiri, enggak apa-apa aja. Nah, apa itu yang kita mau angkat? Sampaikan Tribuners tahu ini. Jadi besok kita masih follow up untuk kasus penikaman timnya salah satu paslon di debat kemarin di Jakarta. Timnya Pak Munafri Arifudin sama Abdul Rahman Bando. Ya. Pak Mus dia masih dirawat di rumah sakit. Tapi ketahuan mit yang yang tikam pelakunya. Belum BBM. Ada jadi banyak CCTV di sana itu. Iya ada nih beredar itu anunya video-videonya tuh. Yang menikam dari belakang itu. Bukan orang sini katalah. Iya di. Menikam dari belakang. Orang Makassar. Anunya stylenya tuh. Oh iya. Bukan. Kalau mau ke dari depan. Nah jadi dulu foto dulu selfie. Ih, bahasa. Selfie dulu toh. Jadi kronologisnya itu ada orang datang mengajak selfie. Sudah itu selfie itu sudah di belakang lari nih. Yang mana ini? Kenapa nggak bisa begini? Tragisnya deh. Pasti nih kalau misalnya pengocek dia aja selfie gitu pang. Iya. Pasti selfie. Langsung ini tikam. Bagus toh yang modusnya di. Bahaya nih itu. Itu masih besok. Jadi kita angkat ternyata pelakunya masih belum didapat tapi Polres Tanah Abang sudah mendapatkan ciri-ciri pelakunya. Nah, apa ciri-ciri pelakunya? Besok dibaca di Tribun Timur. Penasaran tak Tribuners? Jadi
kalau kita baca, kemudian ada juga tanggapannya tahu dari calon wali kota yang lain. Merasa prihatin juga kenapa misalnya ada kejadian begini. Iya. Jadi ini bagusnya ini. Meskipun ada kejadian begini ya, tapi memang harus dikasih tenang cepat. Iya, pemimpin harus selalu bisa menenangkan. Bang. Jadi itu besok dibaca selengkapnya, kita angkat juga kronologisnya, ciri-cirinya. Kan beredar nih videonya. Iya. Kemudian Pak Apik juga, Pak Munafri sudah menyampaikan kepada simpatisannya untuk tetap tenang. Jadi Iya. harus tenang menghadapi ini. Apalagi ya, besok juga HUT Kota. Jadi ada besok wawancaranya dengan Pak Wali Kota, Pak Rudi. Besok sudah 413 tahun Kota Makassar berdiri. Wih, tahu. Bang Ocha sudah lama tinggal di Makassar deh. Iya, lahir besar di sini. Nah, itu artinya kita bangga ini karena Makassar sudah berumur 413 tahun. Sedikit loh kalau misalnya kota yang berusia 4 abad, sangat sedikit. Iya. Apalagi ya? Iya ya. Ada juga besok laporan COVID. Ternyata COVID di beberapa daerah itu meningkat karena masyarakat tidak mampu menjaga protokol kesehatan. Iya. Daerah apa, Mit? Hampir semua pun. Yang paling keras kenaikannya itu di Polman kemarin, satu pesantren. Polman? Polman, satu pesantren kena. Dan hanya dari 2 orang menularkan ke 155 orang. Langsung terinfeksi positif di sana. Jadi naik lagi nih. Jadi ini Satgas langsung melakukan operasi justisi. Iya, mesti yang begitu, Dek. Itu aja uang kalau dari besok untuk headline Tribun Timur. Ini sering baca sebagian, Dik. Iya, kalau ditanya ke semua kan Tidak lah, aku koran. laku dia. Aku ya karena memang banyak, memang top minat. Iya, banyak. Kita lebih banyak di langganan, Bos. Terlalu dimanjakan juga nanti yang tadinya mau beli koran sudah beli itu jam penting. Iya. Ada besok banyak juga di des-des lain, mungkin sebentar disampaikan sama Iya, Dek. editor-editornya. Daripada enggak Pendek, kacang. Bang. Iya. Kakak enggak dulu deh. Enggak dapat tugas saya sate. Kita juga beli tapi enggak dapat tongkes soalnya juga kodontane. Dikira tidak datang pi. Kakak Imam padahal ada mi. Assalamualaikum. Iya, apa yang kita laporkan Kakak Imam? Pemirsa, Iya. tadi pagi Heeh. ditemukan pelajar Iya, kenapa pelajar kah? tewas bersimbah darah Bodong. di desa apa tadi tuh? Penyangkalannya, Kecamatan Bajeng, Goa. Bodong. Kenapa? Ada tikaman di Peruna. Iya, umur berapa tahun? Anak SMA. Bodong. Nah, setelah ditelusuri, diselidiki, ditangkap 8 orang terduga pelakunya. Iya, langsung dia cepat deh. Iya, ini malam barusan ditangkap. Dan yang menarik ini Pak Presiden, Iya. kali terem, kenapa lari ke sana? Yang menarik ini adalah satu perempuan Pelakunya? terduga, belum pelaku terduga tahu Terduga atau? pelaku. Tapi biasa itu kalau ditangkap begitu itu dia biasa, toh. Iya. Padahal spekulasi sebelumnya tadi sore beritanya juga keterangan pihak keluarga korban Iya.
kakaknya bilang pernah berselisih lah sama polisi baru ya, anak-anak remaja juga apa segala macam. Dede. Nah, yang perlu kita tunggu perkembangannya ini pengocah adalah motif dari pembunuhan. Iya. Kan nanti setelah dimintai komentar ini terduga kan akan ditahu-tahu apakah Iya. persoalan asmara, Betul. persoalan ketersinggungan, baku liak-liak apa segala macam pengocah. Ya, demikian ini yang bisa dilaporkan Pak Presiden. Ada ngerinya deh. Apa sengit pedofilasi. Jadi dah ada Mang Ipan. Hah? Dah ada Mang Ipan. Itu dia bagus pengocah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka. wabarakatuh. Merdeka. Di mana tadi itu orang baru? Di sebelah orang baru ada datang. Bilang kok dia tidak dapat sate Lili. Kudung sate. Oh iya bagus kita. Kok Soldio? Bikin apa pakai sih? Dekannya bro. Ini hasil apa Iya. sebelum kita ini Apa itu? di apa istilahnya ini? Dami. Iya di dalam besok ini khususnya di Tribun daerah Tribun Sulsel Iya. ini karena banyak iklan cuman satu juga berita. Beritanya nih berdampak sekali nih karena Apa itu? di kampungnya kelahiran presiden ketiga, kampungnya B.J. Habibie. Maka kasih. Di kampungnya Pak B.J. Habibie ini ada 12 titik pemukiman itu terdampak air bersih. Ini nah, itu info dari PDAM Kota Parepare. Itu salah satu penyebabnya itu karena trafo listrik di Sungai Karajai itu rusak. Gampang aja dibelikan lagi deh. Banyak aja warna Pemda. Nah, jadi kasihan kini warganya di sana ini ya, di 12 titik ini. Ada banyak itu kalau 12 Sementara ini titik. dia enggak dapat air bersih. Berapa ribu kakak itu? Nah, itu juga. Nah, terus ada berita setbarnya juga di Bantai itu tempat apa? Tempat wastafel anunya Pantai Seruni itu rusak. Nganggur katanya. Nganggur ke? Iya. Gampang aja diperbaiki. Mungkin dia mudah-mudahan ini Pak Bupati nanti setelah ini beritanya dibaca Iya. langsung turun perbaiki nih kayak Langsung itu telepon Pak Bupati sekarang. Sebentar bisa WA ke Pak Bupati deh. Pak Bupati di mana ke tempatnya itu? di Pantai Seruni. Pantai Seru nih, bukan tugas tapaan nih. Terus ke penjual kaja. Iya. Biasa penjual kayak itu. Jadi ada lagi panik ke satu aja. Masih ada satu Iya lagi. apa lagi? Ini Tribun Makassar. Magai. Nah, Tribun Makassar ini tadi Pemkot Makassar itu menyampaikan permohonan maaf. Nah, ini yang rencana pelaksanaan Kota Makassar yang ke 413 Iya. itu diundur ke hari Jumat. Oh, Jumat berkah deh. Iya, yang sedianya tidak diadakan Senin besok tapi diundur ke hari Jumat. Kenapa? Nah, ini alasannya Pak Presiden ini mau datang ke Makassar kan? Oh, alhamdulillah iya tahu anunya itu di Twin Tower. Twin Tower kah. Sama ada beberapa proyek yang mau diresmikan di Makassar. Begitu aja alasannya Tribuners. Jadi Pemkot Makassar ini dia sampaikan permohonan maaf. Besok tidak ada kegiatan itu. Dimaafkan ya Pak Wali. Seperti itu kayak. Terus. Dah. Kakak Mika ya. Weh, Nggak ngantuk makin ini sudah makan sate. mengantuk ini kita. Terima kasih banyak sate ini kita. Enak kita. Sate khusus itu. Sate khusus. Sate biawak. Aneh tobat kuat itu. Iya. Dari Tribuners. Iya. Nah, untuk berita besok ini halaman yang saya tangani itu adalah halaman PSM, Properti, Bisnis dan Finance. Ya.
untuk PSM ini besok ada informasi dari Hasim Kipu. Iya. Nah saat ini Hasim Kipu sedang mengambil kursus lisensi C yang sedang dilaksanakan di Bali, Tuh. di pasar Bali Tribuners. Jadi di sana ini di kursus lisensi C ini diselenggarakan oleh PSSI dan juga Kemenpora Tribuners. Iya iya. Dia ubah ini yang kemarin. Hasim Kipu sengaja mengambil kursus ini untuk mengisi waktu. Karena kompetisi sedang tidak ada, sekaligus mungkin ikut ikut tetap menjaga kondisi fisiknya, karena kan kursus ini tetap ada latihan-latihannya begitu ya. Iya. Tetap ada latihan-latihan dilaksanakan. Dia tidak sendiri, di sana ada beberapa pemain yang masih aktif di Liga 1, ada juga beberapa mantan pemain. Termasuk mantan pemain PSM Samsul Khairuddin. Samsul Sila. ada juga Asri Akbar sama Adita Putra Dewa. Jadi Hasim Kipu mengatakan bahwasannya dengan mengambil kursus lisensi C ini dia berharap kelak jika suatu saat nanti dia pensiun, Iya. dia sudah mempunyai pegangan untuk menjadi pelatih. Iya. Yang pelatih di tim yang mungkin sesuai dengan klasifikasi yang dia punya lisensi C ini, tapi tidak menutup kemungkinan kelak mungkin dia akan mengambil lisensi yang jauh lebih tinggi lagi. Ke kesempatan sekarang kalau tidak main ya Kipi makin kursus. Iya betul Tribuners. Cocok tahu ini Hasim Kipu. Cocok ini. Untuk berita dari properti ini beberapa banyak berita menarik ini Tribuners. Bagi Anda yang mungkin pebisnis, nah ini pengembang Seperti Om Salman ya, pebisnis sih. bagi Anda yang mungkin sedang mencari tempat untuk berbisnis ini, Citra Land City Losari Makassar yang sedang mengembangkan kawasan Sunset Quay di Central Point of Indonesia CPI. Iya. Itu akan menggelar open house lagi pada hari Minggu 15 November mendatang. Iya. Nah, pada open house kali ini hanya 3 unit yang saja yang ditawarkan dari total 14 unit Tribuners. 3 unit. Tinggal 3 unit Tribuners. Berapa harganya tuh Kakak Mika? Harganya tidak disebutkan karena mungkin nanti saja Tribuners akan mengetahuinya jika datang langsung ke sana toh. Iya, Dek. Nah, tapi pengembang ini menawarkan promo menarik. Jadi DP-nya tuh atau uang pembukaan itu bisa dicicil sebanyak 5 kali. Berapa DP-nya? DP-nya itu tergantung mungkin dari pembicaraan transaksi dengan tenaga marketingnya. Oh. Dapat itu 15 juta DP di. Mudah-mudahan. Karena motong kini ambil Kakak Budi di sana. Motong ambil dia. Saya Motong dari pesan Sudian. 5. 5. Apakah? Kakak Salma motongnya ambil itu kalau DP-nya 15 juta. Om Roy juga sana, motongnya ambil juga sana. Nah, kemudian juga dari lain ini pengembang yang lain ini ada dari Mutiara Property. Maaf. Yang ini ya sama. Mutiara Property ini menawarkan hunian di klaster De Serena. Jadi ada DP, jadi ada subsidi DP hingga 50%. Wih, banyak tak tahu. Dan subsidi biaya kredit kepemilikan rumah hingga 25 juta. Bagi Anda yang ingin membeli rumah di lokasi yang strategis, silakan ini De Serena sangat cocok ini. Dan juga pengembang akan melakukan undian berhadiah pada awal 2021 mendatang berupa 1 unit mobil Honda Brio. Ini Tribuners. Serena. Kalau mikir Iya deh, ayo pisahnya juga deh. Dan juga berkesempatan mendapatkan hadiah mobil. Tunggu dulu Tribuners, jangan mikir sengkok. Masih ada beberapa yang video saya. Jadi jangan begitu dulu lah, nanti deh. Besok kita baca tuh. Iya, suruh tuh membaca Tribuners deh. Iya, suruh tuh membahas ya. Oke Tribuners, itu saja dah. Dadah. Mana dulu ini? Siapa ini?